Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afan Agustian. Dalam video kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi tips tentang cara membuat sebuah icon di dalam ribbon, ya, di dalam ribbon. Jadi pada saat kita klik icon tersebut, fungsinya akan muncul. Jadi misalnya nih kita mau buat untuk yang admin mau buat sebuah surat, dan surat itu kebetulan akan berulang terus, artinya nanti akan kita gunakan dan kita capek harus membuat ulang terus. Dengan bantuan icon ini kita bisa membuat sebuah surat dan nanti bisa digunakan lagi untuk kebutuhan yang lain. Jadi kita tidak perlu membuat surat tersebut berulang-ulang. Cukup dengan klik satu tombol dan surat itu langsung jadi. Seperti itulah gambaran umumnya. Baik, langsung saja disimak videonya, kita akan mulai. Baik, di sini saya sudah punya sebuah dokumen Word, ya, dokumen Word. Jadi sebelum kita membuat sebuah icon tersebut, kita harus menyiapkan dulu properti yang harus kita gunakan, kayak tukangnya. Jadi di sini saya sudah membuka file baru dan saya sudah punya sebuah surat yang biasa kita gunakan. Ini contohnya seperti ini, ya. Ini nanti akan saya buat gimana sih caranya supaya dia begitu ditekan satu tombol dia akan muncul. Sebelum itu kita harus aktifkan dulu developer yang ada di main ribbon ini. Nah, di sini masih belum ada, ya. Cara mengaktifkannya kita tinggal buka file, option, kemudian customize ribbon. Nah, di customize ribbon ini ada dua kolom. Kita cari yang customize ribbonnya saja, ya, yang ini, bagian ini. Cari developer. Nah, ini developernya, tinggal kita centang dan oke. Saat berhasil, di bagian main ribbon ini akan muncul tab developer. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan. Nah, sebelum itu saya blok dulu surat kuasanya, saya blok dulu, ya, sudah di blok. Kemudian saya masuk ke bagian file baru, saya klik developer, kemudian lanjut ke record makro, saya klik. Nah, di sini di sini akan muncul makro name. Nah, di sini saya tulis surat kuasa. Kalau di makro name ini tidak boleh ada tanda spasi, ya, jadi harus dilanjutkan saja atau kita bisa kasih tanda titik untuk membedakan. Nah, ini sudah, berarti masih dalam record, ya, masih dalam proses record. Kita pastekan surat kuasa yang tadi seperti ini, ya. Kemudian kita stop recording. Setelah stop recording, kita langsung ke menu file, ke option, masih ke customize ribbon tadi. Kemudian kita arahkan ke home, ya, ke home. Jadi nanti tombol yang akan kita gunakan itu ada di ribbon home. Kemudian kita gunakan new group, kemudian di rename. Nah, rename-nya ini masih nama grup, ya, berarti kalau nama grup kita buat contoh saja. Kemudian file simbolnya kita tidak perlu. Oke. Nah, sudah. Lanjut. Saat sudah dibuat ini, kita ke popular command, ya, ke kolom sebelahnya, kemudian pilih yang makros. Setelah makros, di sini ada beberapa yang sudah saya buat kemarin. Jadi yang saya sudah buat ini, yang ini normal, surat rusak, kita add aja di bawah custom, contoh custom ini. Nah, ini kemudian supaya lebih
enak gitu ya, kita ganti namanya jadi surat kuasa, surat titik kuasa. Kemudian simbolnya itu kita gunakan yang inilah supaya lebih gampang dilihatnya. Nah, ini seperti ini dan oke. Nah, kalau sudah benar berarti di tombol home akan muncul sebuah simbol atau sebuah icon surat kuasa. Nah, ini ya. Kita akan coba, kita close dulu. Kita buka file baru, kemudian kita coba surat kuasa ya. Ini langsung jadi ya. Jadi begitu kita nanti mau buat surat kuasa yang lain dengan nama yang berbeda, kita bisa menggunakan ini, bisa juga dengan menggunakan cara-cara yang lain. Jadi terserah dari teman-teman mana yang paling gampang dan mana yang paling mudah menurut teman-teman, itu bisa digunakan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.